Acara ini dipersembahkan oleh Lifebuoy Kawal Garuda. Oke, kalau gitu sekarang udah waktunya kita masuk ke Timnas Day. Saya tahu Bang Panji mau mandi. Mau ngebantah tapi lagi jualan ya, jadi saya nggak berani. Kok Kanesa tahu Bang Panji mandi gitu? Ya kan selalu fresh. Suka mandi. Mandi apa ya? Mandi di rumah. Mandi wajib. Mandi wajib, Panji. Kalau ngomongin sekarang kita Tapi tadi menarik Ji. Kan ada orang akhirnya percaya dan percaya dengan doa itu karena di pesawat. Oh iya. Karena begitu turbulence, kan ada kartu dengan berbagai macam agama tuh. Doa. Sehingga ketika dia baca agama yang mana, terus berhenti turbulence-nya, nah dia yakin tuh bahwa ternyata doa itu sesuai. Ada fungsinya gitu loh. Atau yang kedua, kalau zaman dulu, sekarang udah enggak ya, naik Metro Mini. Tuh biasanya juga jadi baca doa tuh. Karena dia kan nyetirnya kan apalagi kalau udah rapat tuh. Lu dalam hal ini MU seperti ini pun tetap tidak membuat lu berdoa, Ji. Benar. Kalau doa dalam bentuk ibadah wajib seperti sholat, enggak. Gue cuma mendoakan keluarga, istri, anak, kamar rezeki. Gue kalau MU biasanya pasti saat pertandingan. Aduh ya Allah. Oh ada juga. Ada. Oh, ada. Tapi bukan dalam sholat. Ya tapi lu tahu itu salah nggak? Apa itu? Karena kan tim lu setan. Nah itu makanya gue pernah ingat ada ustadz yang gus-gus yang jenggotnya panjang itu bilang katanya nggak boleh gitu. Emang ya kan kita nggak begitu ngerti ya, ibadah gue kan belum begitu bagus ya, kalau belum begitu ngerti ya nggak apa-apa lah, pasti dimaklumi. Nggak kelar-kelar ngomongin MU juga. Jadi ngomongin ini MU ke agama ngeri nih kalau udah ngomong gini ya. Nggak, yang penting berarti Panji udah doa sekarang. Gue doa selalu. Kalau sholat itu doang. Nes, jangan tawa-tawa. Kita doa bareng Nes. Kita ngomongin dulu sekarang bagaimana komposisi pemain timnas yang sudah dipanggil untuk pelatihan pelatnas gitu ya. Di mana ada 5 kiper yang dipanggil, justru ada satu nama kejutan yaitu kiper Reza Arya dari PSM yang main 17 kali dengan 3 clean sheet dan beberapa penyelamatan, 40-an penyelamatan. Apakah ini memang menjadi apresiasi dari kinerja di musim ini atau menurut UK ini masih terlalu dini untuk melihat dia bisa masuk apa enggak, karena kan dia akan dipapas lagi kan dari jumlah. Reza Arya tuh termasuk wonderkid ya, dia kelahiran 2004 kalau nggak salah. Iya baru 24. Jadi memang dia udah dipantau lama sebetulnya. Ini sebenarnya boleh dibilang experience lah buat dia untuk dapetin atmosfer di timnas senior. Iya, karena dulu juga Hernando kan awalnya juga dari U23 juga sama gitu kan. Makanya pemanggilan ini sebanyak ini menurut gue sebagian itu pasti memang untuk bagian dari mengkaderisasi pemain-pemain baru gitu. Termasuk kayak di depan nanti kita bahas ada Septian Bagaskara itu kan. Tapi Martin Pas kan udah pasti nggak main. Iya. Kenapa dia tetap dipanggil? Ini kan buat 2 game. Kan 1 game doang. Oh, ini buat 2 game. Dia nggak bisa mainnya. Ini buat 2 game karena kan dia back to back kan matchnya. Termasuk Marcelino kan juga dipanggil juga Marcelino. Iya. Berarti boleh 30 emang segitu. Boleh panggil berapa aja, tapi nanti begitu pas mendekati DSP-nya 23. 23. Oh, jadi bakalan Jadi ada 3 layer nih, ada yang di tribun, ada yang di bench, ada yang di lapangan. Iya. Jadi jangan senang dulu ya. Jangan seneng dulu. 23 tuh di lapangan. Iya. Selebihnya kan yang di tribun. Kayak Pratama 11-nya di kemarin. lapangan gitu. Jadi kan artinya kesempatan bagus dari seperti bilang kan terlepas dari Martin Pas dari Gaudero, posisi lain masih kayak ada Nadeo dan Hernando bisa diperbutkan juga sama Reza Arya sebenarnya juga. Iya, kalau kita ngelihat pas PSM juara ya, itu kan memang dia momen terbaiknya luar biasanya di situ tuh. PSM juara 2 tahun lalu, terus ya kalau kita bicara sekarang di sini siapa ya PSM selain dia? Asing Kan asing itu kan makanya dia kebagi kan. Iya, 17 penampilan tadi ada 3 clean sheet, ya lumayan bagus. Tapi kan kalau kita ngelihat komposisi kiper ya, kan otomatis hanya mencari kiper ketiga ya. Kalau kita bicara ya, yang 1-2 udah pasti antara Pas sama Emil Laudero, yang satu lagi kan pasti menjadi rebutan tuh antara Hernando, Nadeo, Adi Satrio. Sekarang ada si Hernando juga pernah banyak Reza. blunder-blunder. Iya, dalam beberapa pertandingan terakhir agak sedikit turun ya performance-nya Hernando gitu. Jadi ya mencari kiper ketiga sih sebetulnya gitu, dan berkat dia berkunjung ke banyak pertandingan atau match-match di liga, ya dia ngelihat juga salah satu pertandingannya Reza Arya gitu. Jadi ya melihat itu. Tapi kalau kiper kan banyak kan kiper asing juga ya. Di kita tuh banyak banget kiper-kiper asing gitu. Tapi yang ada di sini yang biasa dipanggil dari era Sintayong pun udah nunjukin emang kiper-kiper kita selain yang 2 yang udah pasti emang bisa dibilang 11-12 lah ya. Kita bicara Hernando, kita bicara Nadeo. Rido mana sih? Udah jauh, udah hilang, nggak tahu di mana. Udah Rido yang
Iya Emrido. Udah keluar dari orbit 31 udah lama banget. Sebelum yang muda-muda di U20 kan. Ya sekarang tuh Borneo juga punya Dava Borneo. Jadi memang kiper-kiper muda sekarang itu prospeknya bagus-bagus sih. Dan kalau gue lihat sih Reza Arya ini memang bakal jadi Hernando baru sih. Karena memang dia lama banget, dari usia 20 tahun dia udah jadi kiper utamanya PSM loh. Jadi memang ini sebelumnya ada yang akhirnya kerans, yang kurus-kurus juga tuh. Dulu masih Spider-Man itu ya? Gue masih bawain, itu bagus juga. Spider-Man ya, tapi udah keluar dari orbit. Wawan, siapa bukan, itu Wawan Hendrawan. Hilman ya? Hilman ya. Udah keluar dari orbit dia. Nah itu selain posisi penjaga gawang juga ini yang sudah dipertanyakan dari tapi gitu. Sebelum pergi dari penjaga gawang, at least gue jadi keinget ketika lo udah masuk Garuda Calling, harga lu di liga naik. Nah itu biasanya tembus. Mau lu duduk di mana kek, yang penting lu udah labelnya pemain timnas. Iya, apalagi kalau udah ada debut caps-nya tuh. Makanya itulah kemungkinan juga ada hubungannya dengan kenapa sekarang lagi diajukan 11 pemain asing boleh. Karena harga pemain lokalnya udah makin mahal. Gue ralat nih, jadi PSM itu satu dari sedikit tim yang pakai semuanya kiper lokal. Hilmansa masih ada, Len. Berarti sempat balik lagi kali. Iya, dia udah 13 kali main musim ini, tapi Reza Arya yang paling banyak 17 game. Oh, gitu. jadi berbagi posisi. Iya, berbagi posisinya. Jadi ya tapi menurut gua apa tuh? Masa tadi lo soal itu 11 pemain asing yang memang masih wacana ya. Tadi memang wacana yang boleh yang main 8, yang boleh dikontrak 11. Dan tadi kan tahun depannya lagi ya katanya 11-11-nya boleh main. Iya. Sadis. Karena harga pemain-pemain lokal atau apalagi sudah berstatus main timnas tuh harganya lebih gila gitu. Sementara banyak main asing mungkin harganya sama dengan kualitas yang nggak jauh beda gitu kan. Atau mungkin lebih bagus. Jadi emang usulan itu ntar Korea nambahin. Memang usulan itu. Baik, Yuke silakan. Memang usulan 11 main itu berangkat dari kegelisahan CEO dari klub-klub Liga 1 yang mereka nggak istilahnya agak disparate juga dengan harga pemain lokal. Karena yang gue dengar Galih Freitas itu gajinya cuma 50 juta. Kontraknya cuma 500 juta. Wow. Bandingin dengan pemain-pemain junior, timnas junior gitu ya, itu udah MM-an. Nah dari situ karena tapi dibayar. Ya agak gue nggak tahu. Tergantung timnya. Itu maksudnya potret bahwa ternyata realitas itu ada gitu loh. Sehingga akhirnya menjadi sebuah opini yang menggerakkan semua klub-klub itu udahlah dilepas aja itu slot pemain asingnya sebanyak-banyaknya biar bersaing aja. Jadi pasar bebas lah kira-kira gitu kan. Justru gua nggak setujunya di situ, Ji. Kenapa nggak justru ada salary cap-nya? Mendingan gua nggak bisa salary cap lu main di bawah ntar. Bukan, gua nggak setuju malah di situ. Kan alasannya pasar bebas kan. Gua sempat ngobrol sama salah satu pemilik klub yang biasanya nggak ngambil pemain terlalu mahal tapi lancar. Dan ketika akhirnya mulailah waktu itu ada Dewa, ada Rans, ada satu lagi Ata Bekasi sama Persis itu kan katanya itu awalnya bahkan Liga 2 bisa lebih tinggi dari Liga 1 harganya. Akhirnya rame. Terus pertanyaan gue gini, ya ketika pemain lokal lo terlalu mahal, ya lo nggak usah pakai pemain lokalnya dong. Kita juga ini kita nge-host ketika gue pasang harga terlalu mahal, begitu emang semuanya nggak ada yang mau, pasti gue turunin harga dong. Tapi ternyata ada yang mau. Lah itu kan pasar bebas dong berarti. Lo kenapa terus disalahin gitu loh? Kenapa ada yang mau? Kenapa nggak lo kompakan sama semua pemilik klub? Jangan pakai tuh orang kemahalan. Ternyata ada yang mau. Nah ketika emang ada yang mau, pemain mana, agen mana yang nurunin harga pemainnya? Toh ada yang mau. Ternyata masih ada ya, demand-nya masih ada ternyata kan untuk mendapatkan pemain itu kan. Iya makanya gue bilang gak usah dipakai aja tuh. Tapi ternyata jawabannya, ya soalnya ada yang mau. Nah berarti kan selama ada yang mau, itu dong yang dinamakan pasar. Bahwa berhak juga dong pemain Indonesia akhirnya harganya jadi mahal gitu. Toh ada yang mau ternyata gitu. Kecuali nggak ada yang mau, Yuke. Kadang-kadang maunya juga karena semangat gagah-gagahan doang, gaya-gayaan. Punya pemain timnas. Nanti gitu ujungnya bagaimana nanti aja, akhirnya nggak bayar. Bayarnya nggak tahu gimana. Gitu kadang-kadang. Dan sekarang juga ada pembenaran bahwa negara-negara tetangga kita juga udah mulai banyak pemain asingnya juga bebas juga gitu. Itu kan jadi pembenaran gitu loh. Kecuali nggak ada benchmarknya, kadang-ada nih 11 pemain asing. Jadi ini antara regulasi sama keadaan gitu sebetulnya. Menurut kalian apa sih benefit mendapatkan pemain lokal yang memang berlabel timnas? Apakah memang exposure-nya juga lebih besar dari penontonnya dengan support yang datang juga? Atau memang mendatangkan sponsor-sponsor yang melihat ini ada pemain ini nih akhirnya sponsor datang ke klub itu. Justru kalau sponsor malah datang ke pemainnya, jadi bukan ke klubnya. Nggak bisa mutual ke timnya. Enggak, jadi jarang banget. Ketika lu nilai plusnya kecuali kontraknya ada image rights. Ya, itu pintar. Nilai plusnya mendatangkan
Enggak, supporter pasti kan. Dengan banyak pemain nasional gitu kan, secara logika klub harapan dari supporter itu ingin nonton timnya bagus karena diperkuat oleh pemain nasional. Itu yang paling logis. Karena di era sekarang ini semua brand-brand datangnya langsung ke influencer, datangnya langsung ke talent. Jarang lagi lewat brand gitu. Sosial medianya pasti naik banget gitu. Jadi nggak otomatis ke klub. Yang agak kontras adalah apakah itu berbanding dengan kualitas kan akhirnya gitu kan. Nah, kan kualitas. Yang menarik kan akhirnya kenapa diperjuangkan 11 ini karena dari PSSI-nya sendiri melihat bahwa kita nggak bisa bersaing nih di Asia nih kan. Ketika kita main di level Asia kan selalu kalah mulu sama tim Kamboja bisa kalah, sama tim Vietnam kalah, ya apalagi lawan Thailand kayak gitu-gitu kan. Kita di bawah Kamboja Indonesia. Iya, kita di bawah Kamboja itu kan itu yang menjadi kegelisahan juga dari Jadi bukan selama ini kita nggak serius menghadapi kompetisi itu, emang karena ya kita kalah. Tergantung serius apa nggak seriusnya gitu. Cuman kan ya diakali dalam tanda kutip ya dengan lebih banyak pemain asing yang bisa menaikkan kualitas. Harapannya kan mereka seperti itu, menaikkan kuota pemain asing dengan harapan kualitasnya ketika kita membawa nama Indonesia di level regional itu bisa lebih bagus penampilannya gitu kan. Artinya kan asing lebih ekuivalen dengan kualitas kan dibandingkan pemain lokal. Ternyata kan seperti itu. Kalau emang asingnya berkualitas gitu kan. Ada juga ada masanya asing-asing yang juga banyak yang berkualitas juga ada sebenarnya kan. Tapi kok gue meragukannya kita punya keseriusan untuk bisa compete di antar klub Asia lu. Nah, itu kan. Karena kelihatan dari tim-tim yang Persib udah dicoba pernah, ya kan. Kemarin PSM pernah gitu. Selalu aja ada alibi gitu. Ya itu kan makanya keluar aja ada alibi asumsi gitu. dari netizen itu kan. Ternyata kita nggak seserius itu lebih menghadapi presisnya Liga 1 dibandingin di AFC atau Champions. Karena memang mungkin support kapitalnya juga dari AFC untuk tim-tim yang mewakili negara itu di piala di antar klub Asia sedikit mungkin. Terus kedalaman squad kita juga nggak berbanding lurus dengan kesehatan ekonomi kita sehingga tim-tim itu juga untuk memperdalam squadnya itu juga mikir-mikir juga kan kalau bermain di dua kompetisi squad tuh harus dalam gitu kan. Logikanya kan gitu kan. Tapi faktanya kan enggak gitu. Yang ada di rotasi malah prioritasnya lebih ke domestik. Kalau yang pas irisannya misalnya Persib lawan Persija, kemudian kemarin Persib lawan Port. Ya penonton pasti belanya siapin duitnya buat beli tiketnya Persija lah. Iyalah, ya kan? Iyalah, gue juga pasti susah gitu loh. Gitu sih pasti. Oke. Tapi 11 itu ya, Yuki. Maksud gue gini loh. Kita kan sedang akselerasi dengan pemain tim nasional kita, pemain-pemain keturunan dari luar negeri. Kan kita tunggu setelah ini grassroots ini supaya mengimbangi bahwa nanti ketika kira milih pemain lokal dengan milih pemain yang main di Eropa apple to apple dapat nih. Jurangnya kelebaran sehingga milihnya tuh enak nih. Kalau sekarang kan nggak seimbang nih. Karena sistem dari kecilnya udah berbeda lah. Ini kan artinya aja udah pernah jadi isu. Tapi sekarang sudah tidak jadi isu lagi. Bahwa kita sekarang sudah nerima nih. Tapi muaranya kan di liganya lagi. Nah, ketika liganya juga kemudian seakan-akan tidak berpihak kepada peluang dari yang sedang dibina di grassroots ini nanti, ya bagaimana? Nggak ngasih tempat ya. Bisa makin seimbang ini. Gue sejujurnya lu kan pelaku. Sejujurnya gue juga nggak setuju sebenarnya, karena too much gitu. 11 itu too much gitu loh. Karena nggak ada ruang untuk ruang bersaing yang proporsional buat pemain-pemain yang kita bina tadi yang lu bilang itu ya. Tapi kita juga melihat realita yang sekarang sedang berkecamuk dari sisi bisnisnya ya. Dari sisi bisnisnya ya gimana ya? Itu kan artinya harus ada resolusi yang dibuat gitu loh, supaya ada jalan tengah gitu. Jadi biar sepak bola kita Liga 1 kita tetap jalan. Tetap ada. Karena kan ini sebenarnya kalau dia istilahnya melegalkan 11 pemain itu nantinya mungkin di tahun depan 11-11 boleh turun. Kalau besok mungkin jadi 8. Bagaimana dengan kuota pemain lokal yang U23 itu? Kan ada jatah satu pemain 23 kan yang harus main kan? Apakah jadi hilang? Wah itu kan jadi akhirnya kan paradoks jadinya. Makanya gue masih tunggu. Kemarin kan disebutkan bahwa ini baru usulan. Nanti yang nentuin adalah Exco. Exco itu quote on quote ya Pak Erik. PSSI kan. Pak Erik udah. Semua kan ngikut, Pak Erik bilang setuju, semua setuju. Nah, dari situ kita akan bisa lihat keseriusan dari federasi untuk memboost up pembinaan ini seperti apa dengan realita bahwa klub-klub menuntut. Ya mas gue ketika memang akhirnya grassroots ini sudah berjalan dengan sistem yang begitu bagus, udah mateng semua, habis itu diaprokin, silakan bersaing, silakanlah. Lah ini kan yang ininya belum. Dan yang bikin agak kurang enak juga kan pemain-pemain yang
di timnas dari junior pada main di lini tengah nih. Habis. Akhirnya geser ke pinggir kan, karena lini tengahnya pemain asing semua kan. Jadi akhirnya positioning ketika dibalik lagi di main di tengah, main sayap, striker sayap. Iya, harus Maksud gue kayak lagi. Inggris, Belanda semua sekarang boleh sebanyak-banyak pemain misalnya. Ya tapi sistem dia tuh, jadi artinya lu kalah karena lu kalah bersaing gitu loh. Padahal gue udah siapin nih jenjang usia kompetisi lu, tapi ternyata lu emang masih kalah pemain ini. Nah kita kan ininya belum menurut gue, gitu. ininya belum matang, tapi di sini udah ada regulasi untuk free apa nih namanya? Globalisasi lah. Open war. Open war kan jadinya gimana menurut gue ya? Kejepit, ngerti nggak lu? Iya. Harus ada resolusi lah, harus ketemu itu antara klub sama asosiasi pemain sama federasi. Karena kan yang paling dirugikan tentu secara parsial ya, asosiasi pemain juga terhadap kliennya kan, pemainnya kan. Asosiasi pemain menurut gua kejepit juga. Karena dia melindungi dua-duanya. Kalau lu bilang tidak setuju, lalu kok nggak setuju sama pemain-pemain kita yang global nih, pemain asing. Tapi kalau lu bilang silakan aja yuk pemain lokal yang jadi anggota juga, ya lu gila lu, jangan itulah. Nah, sebenarnya kejepit asosiasi pemain. Iya. Ini kan udah isu yang sebenarnya cukup lama ya, kenaikan harga yang memang makin fantastis. Itu tadi gue bisa bahas, mungkin gak sih kita kayak MLS gitu akhirnya pakai salary cap yang pemain asing dibatasi. Apa sih yang nggak mungkin di kita? UK. Maksudnya kan kalau kemarin tadi tahun lalu aja kita pakai playoff, tahun ini nggak bisa langsung berubah. Iya. Selama akhirnya ada kesepakatan satu suara, ini kan juga akhirnya muncul karena ada banyak CEO yang akhirnya punya satu suara. Yuk kita majuin wacana ini. Mungkin nggak kalau mereka akhirnya ngajuin wacana? Jadi itu salary cap aja. Makanya tadi kalian ada supply and demand. Pada akhirnya harga mahal tetap aja ada yang menembus kan. Ya udah dibatasin, jangan lebih dari harga segini gitu. Nah, itu berarti patokannya benchmarknya harus melihat dari kesehatan ekonomi masing-masing klub. Harus diaudit, harus terbuka. Iya. Kan sekarang ada 5 aspek AFC yang harus dipenuhi oleh klub-klub. Licensing. Nah, lihat aja, sekarang kan yang lolos AFC kan cuma 6 lisensinya. Itu dia. Dia aja diperbolehkan kalau mau belanja lebih. Misalnya, contohnya yang lainnya lu nggak boleh. Mengenai licensing ya, zaman gua aktif sama Pak Jokodri, kan gue bilang, kalau emang nggak lolos, kenapa dilolosin? Jawabannya kan zaman dulu apa? Kalau kita nggak lolosin, nggak jalan nih liga. Nggak jalan. Kita harus jalan dulu dong. Bener nggak? Dan sudah berjalan 8 tahun, 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini, gue lihat jawabannya masih sama. Kalau kita saklek, nggak jalan dong. Maksud gue licensing yang gue maksud itu bukan licensing yang plek-plekan keras yang gitu. FC kan? Yang versi kitanya, kita buat licensing versi kitanya. Ya ini versi kita begini. Semua Maksud boleh gue main. kayak misalnya nih, kayak misalnya yang paling mudah licensing itu yang bisa kita jet lo nggak jalan lo. Dari pembinaannya aja. Nggak semua tim Liga 1 ini punya akademi lo. Yang ada mereka nyatut SSB untuk ikut EPA. Contoh dari situ aja, lu dari sini lu udah fail. Kalau untuk dia laporan ke AFC bisa diakal-akalin, toh tetap dilakukan, tetap kompetisinya tetap ada. AFC kan nggak mau lihat dari mana prosesnya. Kalau kita kan dari domestik bisa lihat, lu bukan binaan lu nih. Nah itu satu fail, lu nggak bisa berarti. Ntar berikutnya lagi stadion. Ini stadion ini punya siapa misalnya, atau bagaimana pembayarannya, pengelolaannya, seperti apa? Juga pelik ya, jadi ya kalau mau ya gitu, jadi agak sedikit ini rigid sih, harus bener. Tapi ya mau gimana? Mau harus iya, harus gitu. Pertanyaan gue malah apakah makin dekat nih pemain keturunan kita akan main di Liga Indonesia? Iya. Karena udah ada yang ke Thailand. Gue denger ada yang mau ke Bayangkara. Itu emang udah kode. Kok bukan akhirnya ada dari kita main ke Eropa? Kok malah dari Eropa ke sini nih, Ji? Gimana tuh kira-kira nih kita logikanya ini? Lebih menjanjikan kan kayaknya, jangan-jangan di sini harga gaji kan bener nggak? Kan banyak yang bilang main asing kan gaji di sini ternyata gede-gede kan dibandingkan Asia kan. Kan itu sebenarnya udah kejadian waktu eranya Ezra, era Lillipali. Iya kan, dia kesini juga, Irfan Badim dia tapi kesini juga teman-teman gitu. penonton kita UK nggak banyak yang tahu kalau kita tuh dari dulu ngurusin begituan. Irfan Badim, Lillipali, Ezra Walian tuh kan dulu di sana mainnya. Terus belum nyampe tuh Lillipali itu, kita bagian striker ya. Kesini terus. Lu sih nanya masalah 11 pemain. Ya kenapa jadi lari ke situ? Gue sebagai host yang baik. Host yang baik apa? Langsung sama dia diputer sama dia. Jangan kelamaan ya. Iya. Ntar gua dibilang ini lagi. Oke, ini akan masih menjadi PR kita untuk ke depan ya. Iya, Lu masuk ke back lo. Karena sampai sekarang ini akan masih menjadi pertanyaan dan juga wacana yang masih menjadikan pro dan kontra untuk penonton-penonton pencinta sepak bola kita. Kita ngomong lagi soal dari timnasnya, balik lagi di mana tadi kiper. Sekarang ada sosok yang harusnya tahun lalu mungkin bilang, "Oh, tahun lalu harusnya masuk dengan ini back nih." Enggak, striker. Oh, sekarang langsung ke striker. Elkan nggak mau diomongin, Elkan. Lagi belakangan. Oh. Ini yang lagi paling panas. Jadi dari belakang. Soalnya kalau yang satu Elkan, random banget. Kalau yang Elkan tuh lebih
kata Firsi kan terlalu pelik masalahnya. Nanti akan lebih. Itu sebenarnya dia lagi males jelasin. Dia belum dapat info, tapi dia jawab aja dulu gitu. Kalau kemudian dia ngomong itu serang. Tapi gue seneng lo langsung ke depan. Ya karena emang Lifeboy itu juga ada yang edisi pemain depan, pemain belakang kan. Iya. Suara mic lo kecil katanya. Ada lagi yang kecil. Apa tuh? Pendapatannya. Kita ngomongin soal. Oh sejak lo ini kecil pendapatan lo. Acara ini dipersembahkan oleh